Assalamualaikum sahabat akil anime, kita tumbuh bersama One Piece. Kita tertawa bersama Luffy, kita menangis saat ia gagal, dan bersorak saat ia bangkit. Tapi hari ini, aku ingin mengajakmu memandang Luffy bukan sebagai teman masa kecilmu, tapi sebagai sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam, lebih berbahaya. Lucifer, dalam banyak tradisi, ia disebut Putra Fajar, malaikat yang jatuh bukan karena lemah, tapi karena ia terlalu ingin menjadi Tuhan. Ia menolak sujud, ia ingin kebebasan, ia ingin menjadi yang paling tinggi. Sekarang, pikirkan Luffy, anak yang ingin menjadi raja bajak laut, tapi bukan karena ingin kuasa, karena ingin menjadi yang paling bebas, tak tunduk pada siapapun, termasuk Tuhan. Masih ingat di arc Dressrosa? Luffy mengganti namanya menjadi Lucy. Lucy bukan sekedar nama penyamaran, tapi resonansi langsung dengan Lucifer. Dan di sanalah ia naik panggung, bukan sebagai bajak laut, tapi sebagai bintang yang jatuh. Di atas arena gladiator, ia menjadi sosok yang dipuja, dan dari situlah cahaya palsu itu mulai bersinar. Topi jerami benda ikonik yang diwariskan dari Shanks kepada Luffy, tapi tahukah kamu, topi itu adalah simbol matahari, simbol fajar, simbol Lucifer. Shanks tidak sembarang memberi topi itu. Ia tahu sejak Luffy memakan buah Hito-Hitonomi model Nika, buah dewa matahari, anak ini bukan manusia biasa. Dia adalah Putra Fajar yang sedang bangkit untuk menantang langit. Mimpi Luffy adalah menjadi raja bajak laut, tapi mari kita tafsirkan. Jika tanah adalah tubuh kita, langit adalah ruh kita, dan laut adalah jiwa kita, maka raja bajak laut bukan hanya penguasa samudra, tapi adalah penguasa jiwa-jiwa manusia. Dan bukankah itu yang Luffy lakukan? Ia tidak menguasai dunia secara fisik, tapi ia menguasai jiwa kita. Kita tertawa saat ia tertawa. Kita sedih saat ia gagal. Kita menangis saat ia terluka. Kita sedang diperbudak oleh impiannya. Ia membajak kesadaranmu, dan saat jiwamu dibajak, kau tak lagi ingat langit. Luffy tidak pernah sujud. Ia tidak